Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roma Amo MSC dalam RSM pada hari Selasa biasa pekan yang ke-18. Pada hari ini juga Gereja Katolik memperingati Santo Dominikus tanggal 8 Agustus. Semoga saudara sekalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia selalu. Firman Tuhan pada hari ini dari Injil Matius pasal 14 ayat 1 sampai 2, pasal 15 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan dengan ayat 10 sampai 14. Hal yang menajiskan. Dikatakan bahwa ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem datang pada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Ini satu kebiasaan untuk membasuh tangan sebelum makan. Salah satu kebiasaan ini yang senantiasa dipegang oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Dan Yesus memanggil murid-muridnya dan juga orang banyak, lalu dia katakan, "Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang." Bukan yang masuk, tapi yang keluar. Ya. Lalu murid-murid datang dan bertanya, "Engkau tahu bahwa perkataan itu menjadi batu sandungan bagi orang Farisi?" Tapi Yesus katakan ini orang Farisi ini seperti orang buta yang menuntun orang buta. Karena mereka melaksanakan atau menjalankan aturan itu hanya untuk dilihat orang. Banyak kali kita mendengar juga Yesus mengkritik dan menegur keras orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, bahkan mengecam. Karena mereka lebih mementingkan hal-hal lahiriah. Hal yang menajiskan itu lebih daripada mereka lebih menetapkan pada aturannya. Adat istiadat. Yang dipertahankan hal-hal lahiriahnya, tapi hal yang batiniah itu tidak mendapat tempat. Karena yang najis itu yang keluar dari mulut, bukan yang masuk ke dalam mulut. Yang keluar dari mulut itu apa saja? Perkataan-perkataan yang kurang baik dan kurang berkenan. Kata-kata makian. Akhir-akhir ini kita ada dalam satu polemik, tapi juga ada satu, boleh dibilang orang yang terkenal juga memberikan kritik kepada Presiden Jokowi dengan kata-kata yang tidak pantas. Nah, ini yang keluar dari dalam mulut itu memang perlu kita jaga. Mulut kita memang hanya satu. Ya. Telinga kita ada dua, hidung kita dua, ya. Otak kita jauh lebih besar. Jadi hal-hal itu yang menjadi pertimbangan. Sehingga yang keluar dari mulut itu jangan sampai menyakiti hati orang. Yang keluar dari mulut kita itu jangan sampai kata-kata yang ada yang katakan kata-kata lebih kejam, ya. Jangan sampai kata-kata itu membuat orang tersudutkan dan sakit hati. Kita jaga kata-kata kita, dan apa yang keluar dari dalam mulut itu juga kiranya kata-kata yang membawa kabar baik, membawa kabar sukacita bagi siapa saja. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu pagi ini yang memberikan arahan, tuntunan, inspirasi bagi kami untuk senantiasa mendengarkan Dikau dan mewartakan dengan kata-kata yang menghibur, yang membawa sukacita. Kuatkan dan tuntunlah langkah kami. Berilah kami kekuatan dari Roh Kudus-Mu, membimbing dan menuntun kami dalam perjalanan hidup kami.
Untuk kami, seringkali juga memang kami lemah dan jatuh dalam dosa. Tuhan, ampunlah dosa-dosa kami. Sembuhkanlah kami dari sakit penyakit yang ada pada tubuh kami. Dan kiranya segala pergumulan, persoalan hidup kami memperoleh jalan di dalam Dikau. Sehingga berkat campur tangan-Mu, kami memperoleh berkat-berkat yang paling kami butuhkan dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.